يا ليدري عين تنظر أو عندهم كون تحضر نرعى الجميل ثم نشكر الله وأنا مراعي ملبي صلوا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bini'matihi tatimmu salihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidi sadat Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Yang sama kita muliakan dan yang kita hormati para habaib, anak cucu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadir di tengah-tengah kita tamu istimewa kita, guru-guru kita. Hadir di tengah-tengah kita Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Segaf. Hadir juga Al-Habib Zaki ibn Abdurrahman Al-Aidrus. Juga datang kepada acara ini guru kita Al-Habib Muhammad Bagir bin Ahmad bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Dan tamu istimewa kita yang datang jauh-jauh dari Jakarta. Di tengah kesibukannya beliau sempatkan hadir mencari barokah di tempat ini, yaitu Al-Habib Rifki bin Idrus Al-Hamid. Para asatidzah yang hadir yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Lebih khusus lagi kita ucapkan penghormatan kepada anak cucu cicit Al-Habib Hashim ibn Muhammad ibn Abdurrahman Al-Bar. Izinkanlah saya untuk membacakan manakib sekilas kehidupan daripada Al-Imam Al-Arif Billah Az-Zahid Al-Habib Hashim bin Muhammad ibn Abdurrahman Al-Bar. Manakib Al-Imam Al-Arif Billah Al-Habib Hashim bin Muhammad ibn Abdurrahman Al-Bar, Mufti Kesultanan Ternate yang digelari Matuang Kota Matiti dan Matuang Malibuku. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang telah memilih sebagian orang dari hamba-hambanya untuk menjadi kekasihnya, mengistimewakan mereka di antara makhluknya dengan banyak keistimewaan, memperlihatkan kepada mereka rahasia-rahasianya dalam alam gaib dan alam kerajaannya yang amat besar, dan telah mengayomi mereka dengan tanda-tanda kemuliaan dan hamparan pengampunannya. Salawat beserta salam atas seorang hamba pilihan Allah, seorang makhluk yang paling utama untuk kenabian dan risalahnya, pemuka dan pemimpin kita, Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta keluarga dan para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa berjalan di atas sunnahnya hingga akhir masa nanti. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Sungguh telah ada pada cerita-cerita mereka pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Wa qad warada fil athar an sayyidil bashar sallallahu alaihi wasallam annahu qala: Man warrakha mu'minan faka'annama ahyahu, wa man qara'a tarikhahu faka'annama zarahu, faqad istawjaba ridwanallahi fi khuzuril jannah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membuat dan menulis sejarah orang mukmin, maka sama saja ia telah menghidupkannya. Dan barang siapa yang membacakan sejarahnya, seolah-olah ia sedang mengunjunginya, dan Allah akan menganugerahinya ridhonya dengan memasukkannya di surga. Oleh sebab itu, tergeraklah hati kami untuk menulis sebahagian kecil dari biografi kehidupan dan setetes daripada lautan rahasia dari Al-Imam Al-Arif Billah Al-Habib Hashim bin Muhammad Al-Bar. Semoga dengan manakib ini bisa memberi manfaat bagi seluruh kaum muslimin khususnya, dan bagi para pecinta-pecinta Al-Habib Hashim bin Muhammad bin Abdurrahman Al-Bar. Kelahiran dan nasab Al-Habib Hashim bin Muhammad Al-Bar.
al-arif billah, al-zahid, al-alimul allamah, al-bahrul fahamah, al-faqih, al-imam ibnul imam, mufti Kesultanan Ternate, ad-da'i ilallah, Al-Habib Hashim bin Muhammad ibn Abdurrahman Al-Bar, dilahirkan di kota Ternate pada hari yang penuh berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau lahir tepat di hari Jumat, tanggal 12 Rabiul Awal tahun 1293 Hijriyah, atau bertepatan dengan tanggal 7 April tahun 1293 Miladiyah. Beliau tumbuh besar di kota Ternate dalam asuhan dan tarbiyah kedua orang tua yang saleh dan saleha. Beliau Al-Habib Hashim ibn Muhammad Al-Bar dibesarkan dan dididik langsung oleh ayah dan ibundanya. Ayah beliau adalah mufti besar Kesultanan Ternate, Al-Imam Al-Arif Billah Al-Muammar Al-Kabir Syamsuddin Al-Habib Muhammad ibn Abdurrahman Al-Bar. Dan ibunda tercintanya yaitu Syarifah Salma Al-Habshi adalah putri dari seorang wali besar yaitu Al-Arif Billah Al-Habib Husain ibn Ja'far Al-Habshi yang dimakamkan di desa Toima, Kabupaten Luwuk, Sulawesi Tengah. Ayah dan ibu beliau adalah dua orang yang dekat dan dicintai oleh Allah, dan mereka berdua merupakan cucu dari dua murid terbaik, Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad sahib Ratib. Ayah beliau adalah cucu daripada Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Umar ibn Abdurrahman Al-Bar, sedangkan ibunda beliau merupakan cucu langsung daripada Al-Habib Ahmad ibn Zain Al-Habshi. Beliau Al-Habib Hashim adalah seorang imam ibnul imam, sehingga apabila kita menelusuri nasab Al-Habib Hashim Al-Bar, maka akan kita temui mata rantai nasab emas atau yang kita kenal dengan sebutan silsilah Az-Zahabiyah. Adapun nasab beliau radhiyallahu anhu adalah Al-Imam Al-Arif Billah Al-Zahid Ad-Da'i ilallah Al-Habib Hashim Ibnul Imam Al-Habib Muhammad Ibnul Imam Al-Habib Abdurrahman Ibnul Imam Al-Habib Hashim Ibnul Imam Al-Habib Alawi Ibnul Imam Al-Qutub Al-Habib Umar Ibn Abdurrahman Al-Bar Ibn Umar Ibn Muhammad Ibn Husain Ibn Ali Al-Mulaqab bil Al-Bar Ibn Ali Ibn Alawi Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn Abdullah bin Alawi bin Ahmad Al-Shahid Ibn Imam Ustad Al-Azam Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi Ibn Muhammad Sahib Mirbat Ibn Ali Khaliq Qasam bin Alawi bin Muhammad bin Alawi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa Ar-Rumi bin Muhammad Al-Nagib bin Ali Uraidi ibn Ja'far Al-Sadiq ibn Imam Muhammad Al-Bagir ibn Al-Imam Ali Zainul Abidin ibn Sayyidina Al-Imam Husain Al-Sibt ibn Ali wa Fatimah Az-Zahra Al-Batul bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun ibunda beliau adalah Syarifah Salma bintul Habib Husain bin Ja'far bin Taha bin Hasan bin Sheikh bin Hashim bin Muhammad ibn al-Imam Ahmad bin Zain Al-Habshi sahib Ghurfah bin Alawi bin Ahmad bin Muhammad bin Alawi bin Abu Bakar Al-Mulaqab bil-Habshi bin Ali Al-Faqih bin Ahmad Al-Faqih bin Muhammad Asadullah bin Hasan At-Turabi bin Ali Al-Faqih ibn Ustad Al-Azam Al-Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, kemudian bersambung kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti nasab yang telah disebutkan pertama. Guru pertama Al-Habib Hashim bin Muhammad Al-Bar. Ayah beliau Ad-Da'i ilallah Al-Habib Muhammad bin Abdurrahman Al-Bar adalah seorang ulama besar di zamannya yang bahkan digelari dengan gelar Syamsuddin, yakni matahari bagi agama. Beliau juga adalah seorang muhaddits atau seorang ahli hadis, sehingga telah dijumpai dalam beberapa catatan sanad hadis milik ulama-ulama besar ahli hadis terkemuka seperti Al-Imam Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, dan juga Profesor Dr. Abu Ya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, dan beberapa dari para ulama lainnya yang mereka memiliki rangkaian sanad hadis yang bersumber dari Al-Habib Muhammad bin Abdurrahman Al-Bar.
Beliau juga adalah seorang mufti besar Kesultanan Ternate pada zaman Sultan Muhammad Uthman Shah yang diikuti fatwanya hingga kini. Al-Habib Muhammad bin Abdurrahman Al-Bar merupakan guru pertama daripada Al-Habib Hashim bin Muhammad Al-Bar. Dalam tarbiyah ayahnya lah Habib Hashim mulai belajar ilmu-ilmu agama Islam, baik ilmu Al-Quran, hadis, fikih dan lain-lain sebagainya. Habib Hashim tumbuh dewasa dalam pengawasan dan didikan langsung oleh kedua orang tuanya yang soleh. Beliau juga adalah seorang anak yang sangat berbakti kepada kedua orang tuanya, sehingga dengan didikan dan tarbiyah dari kedua orang tuanya, beliau menjadi seorang syabun nasya'a fi ibadatillah. Beliau menjadi seorang pemuda yang tumbuh dalam ketaatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh telah mekar di hati beliau semenjak masa mudanya kecintaan yang begitu besar kepada Allah dan Rasulnya. Pertemuan sang kakek Al-Arif Billah Al-Habib Abdurrahman bin Hashim Al-Bar, setelah belajar langsung kepada ayahnya dan mendapatkan ilmu yang banyak serta mumpuni, di saat Al-Habib Hashim menginjak usia 20 tahun, yakni sekitar tahun 1313 Hijriah atau sekitaran tahun 1896 Miladiyah, Habib Hashim pun diutus untuk berlayar ke kota Makkah Al-Mukarramah untuk menunaikan ibadah haji, menemani ibunda tercinta yaitu Syarifah Salma binti Husain Al-Habsyi dan kedua khalah beliau, yakni saudari daripada ibunda beliau yaitu Syarifah Ruqayyah binti Husain Al-Habsyi dan Syarifah Boki binti Husain Al-Habsyi. Sesampainya Al-Habib Hashim, ibu dan kedua khalahnya tersebut di kota Surabaya, mereka bertemu dengan Al-Imam Al-Arif Billah Al-Habib Abdurrahman bin Hashim Al-Bar, yang tidak lain dan tidak bukan adalah kakek daripada Al-Habib Hashim sendiri. Istri Al-Habib Abdurrahman atau ibu daripada Al-Habib Muhammad bin Abdurrahman Al-Bar merupakan putri dari raja kerajaan Semut di Surabaya. Al-Habib Abdurrahman bin Hashim Al-Bar sudah sangat merindukan dan menanti kedatangan cucu tercinta yang kelak akan menjadi seorang wali besar penerus para salaf. Setelah bertemu dengan Al-Habib Hashim, dengan basirah Al-Habib Abdurrahman Al-Bar, beliau memerintahkan cucu tercinta Al-Habib Hashim bin Muhammad Al-Bar agar memperdalam ilmu syariat agama Islam di kota suci Makkah Al-Mukarramah. Hal tersebut membuat Al-Habib Hashim bertanya tentang keadaan kepulangan ibunda dan kedua khalahnya ke negeri kampung halaman mereka tanpa Al-Habib Hashim, yang dimana Habib Hashim adalah mahram mereka selama di perjalanan. Maka Al-Habib Abdurrahman pun bermusyawarah dengan menantunya, yakni ibu dari Al-Habib Hashim, Syarifah Salma Al-Habsyi, akan hal tersebut. Maka dengan ketegahan jiwa, keteguhan hati, kerelaan jiwa dan kelapangan dada, ibunda beliau mengizinkan dan mengaminkan permintaan dari Al-Habib Abdurrahman Al-Bar agar cucunya menuntut ilmu di kota Makkah. Kemudian keluarlah dari lisan mulia Syarifah Salma binti Husain Al-Habsyi sebuah kata mutiara, kata yang ringkas tetapi dipenuhi dengan arti keimanan dan kepasrahan serta menggambarkan hati beliau yang begitu terikat dan tawakal kepada Allah. Beliau berkata, biarkan saja anakku tetap tinggal di kota Makkah dan memperdalam ilmu di sana, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang akan menjadi teman serta pelindung bagi saya dan kedua saudara saya hingga kami sampai ke kota Ternate dengan selamat. Perjalanan menuju kota suci Makkah Al-Mukarramah. Kemudian setelah beberapa waktu singgah di kota Surabaya, Al-Habib Hashim bin Muhammad Al-Bar beserta ibu dan kedua khalatinya kemudian melanjutkan perjalanan ke kota suci umat Islam Al-Haramain, yakni Makkah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah, untuk melaksanakan ibadah haji dan berziarah ke makam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah melaksanakan semua ritual ibadah haji, tibalah masa perpisahan antara Al-Habib Hashim dengan ibunda tercinta Syarifah Salma binti Husain Al-Habsyi beserta kedua khalahnya Syarifah Ruqayyah dan Syarifah Boki binti Husain Al-Habsyi. Mereka pun kembali ke tanah air dan sampai ke kota Ternate dalam perlindungan dan pengawasan Allah Subhanahu wa taala.
Adapun Al-Habib Hashim bin Muhammad Al-Bar, maka beliau pun tetap tinggal di kota Makkah untuk menuntut dan memperdalam ilmu agama Allah Subhanahu wa taala sesuai perintah dari kakeknya Al-Habib Abdurrahman bin Hashim Al-Bar. Selama menuntut ilmu di Makkah, Al-Habib Hashim sungguh telah bermujahadah dan berkorban dalam misi mulianya tersebut. Beliau bahkan tidak pernah merasakan makanan lezat selama di Makkah. Bahkan beliau seringkali hanya bisa makan dari roti yang kasar dan keras karena keterlambatan kiriman, sehingga beliau tidak memiliki uang. Selama masa belajar, beliau juga hanya tidur di atas pelepah kurma, persis seperti yang dilakukan oleh kakek beliau, manusia paling agung, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang juga selalu tidur di atas pelepah kurma. Selama di Makkah Al-Mukarramah, Al-Habib Hashim bin Muhammad Al-Bar telah mempelajari banyak ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Beliau telah mempelajari di antaranya ilmu Al-Qur'an atau yang dikenal dengan ulumul Qur'an, tafsir Al-Qur'an, asbabun nuzul dan lain-lain. Serta beliau juga sangat mahir dalam ilmu tajwid, yakni metode membaca Al-Qur'an yang baik dan benar. Kemudian beliau juga belajar ilmu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, baik berupa riwayah maupun dirayah. Beliau juga telah menguasai ilmu tauhid dengan sebaik-baik penguasaan. Al-Habib Hashim juga belajar ilmu fiqih, usul fiqih, dan beliau juga telah menguasai fiqih dalam 4 mazhab, serta telah mempelajari dan menerapkan di dalam kehidupan beliau ilmu tazkiyatun nufus, yakni ilmu kesucian jiwa atau yang kita kenal dengan ilmu tasawuf. Al-Habib Hashim juga mahir dalam ilmu falak atau hisab. Ilmu falak atau hisab adalah ilmu yang mempelajari lintasan benda langit, khususnya bumi, bulan dan matahari, atau yang kita sebut di zaman sekarang dengan ilmu astronomi. Dalam ilmu bahasa Arab dan sastra, beliau telah memperdalam ilmu nahwu, sharaf, balaghah, mantiq, ma'ani, bayan beserta arud. Dan masih banyak lagi ilmu dan cabang-cabang ilmu yang telah beliau pelajari selama masa menuntut ilmu di kota suci Makkah Al-Mukarramah. Guru-guru beliau di kota Makkah, adapun guru-guru beliau di antaranya adalah yang pertama Syekh Ahmad Al-Khatib Al-Minangkabawi. Beliau adalah seorang imam dan khatib di Masjidil Haram serta ulama besar mazhab Asy-Syafi'i yang terpandang di zamannya. Yang kedua Syekh Muhammad Tahir Jalaluddin, ulama ahli falak yang sangat berpengaruh di Kesultanan Perak Semenanjung Malaya. Beliau juga belajar kepada Syekh Muhammad Jamal Jampek, seorang ulama ahli falak dan ahli tarekat daripada tarekat Naksabandiyah. Beliau adalah ulama asal Bukit Tinggi Sumatera Barat yang mengajar di Masjidil Haram. Syekh Abdul Hamid, kemudian guru beliau adalah Syekh Abdul Hamid Al-Makki Al-Qudusi, seorang ulama Mekah yang berketurunan Nusantara, yaitu negeri Kudus. Kelima guru Habib Hashim adalah Syekh Usman Sarawak, ulama dan guru di Masjidil Haram. Beliau juga belajar kepada Syekh Saleh Bafadhal, seorang ulama ahli fikih di kota Makkah. Beliau juga menimba ilmu kepada Syekh Hamid Jeddah dan juga Syekh Sa'id Al-Yamani. Beliau adalah seorang ulama besar dan imam dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Serta Al-Habib Hashim bin Muhammad bin Abdurrahman Al-Bar sendiri pernah menyebutkan bahwa beliau pernah belajar kepada salah seorang ulama keturunan Rasul sallallahu alaihi wasallam dari keluarga Dahlan. Tetapi karena keterbatasan ilmu serta informasi yang dimiliki, kami belum mengetahui secara pasti nama ulama tersebut. Dan masih banyak lagi guru-guru Habib Hashim daripada masyayikh-masyayikh yang ada di Makkah Al-Mukarramah, namun belum diketahui nama-namanya karena minimnya pengetahuan kami. Kepulangan dan dakwah Al-Habib Hashim bin Muhammad Al-Bar. Habib Hashim kemudian belajar dengan giat dan penuh semangat di kota suci umat Islam tersebut. Sampai suatu ketika ibunda beliau, ibunda Al-Habib Hashim bin Muhammad Al-Bar, yakni Syarifah Salma binti Husain Al-Habsyi, meminta agar anak bungsunya tersebut kembali ke Indonesia, lebih tepatnya ke kota Ternate, karena beliau sudah sangat merindukan anaknya tersebut. Maka setelah kurang lebih 7 tahun menimba ilmu dan berada di Mekah Al-Mukarramah, lebih tepatnya pada tahun 1320 Hijriyah,
yang bertepatan pada tahun 1903 Miladiyah, Al-Habib Hashim pun kembali ke kota Ternate untuk memulai babak baru dalam kehidupannya, yakni mengajar dan meneruskan dakwah dari sang ayah, yaitu Al-Habib Muhammad bin Abdurrahman Al-Bar. Setelah kembali ke kampung halamannya, yaitu kota Ternate, beliau pun berdakwah dan mengajarkan ilmu syariat Allah kepada masyarakat kota Ternate. Al-Habib Hashim mengajarkan kepada para murid-muridnya ilmu-ilmu dasar syariat Allah seperti ilmu Al-Quran dan tajwid, kemudian fikih, tasawuf akhlaqi, dan juga nahwu serta sharaf kepada murid-muridnya. Hal ini didasari dengan apa yang telah disabdakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Nahnu ma'asyiral anbiya amarna an natakallam an nukalliman nas ala qadri ugulihim." Kami para nabi diperintahkan untuk berbicara kepada manusia sesuai kadar pemahaman dari akal mereka. Hal inilah yang menjadi pedoman Habib Hashim dalam berdakwah dan mengajar, sehingga beliau selalu mengajarkan kepada umat Rasul sallallahu alaihi wasallam di Maluku Utara khususnya di kota Ternate, ilmu syariat, dan beliau tidak pernah membahas ilmu-ilmu uluhiyah atau ilmu ketuhanan secara mendalam kepada khalayak umum, serta tidak pernah mengajarkan kepada orang awam yang kita sebut sebagai ilmu hakikat ataupun ilmu ma'rifat, padahal beliau adalah seorang mukmin hakiki dan seorang arif billah. Habib Hashim juga sering berdakwah dan menyampaikan ceramah baik di kota Ternate maupun di luar kota Ternate, sama seperti yang telah dilakukan oleh ayahandanya Al-Habib Muhammad bin Abdurrahman Al-Bar yang sering berdakwah di berbagai pulau di Jaziratul Muluk yang sekarang kita kenal sebagai Provinsi Maluku Utara. Dakwah Al-Habib Hashim bin Muhammad bin Abdurrahman Al-Bar di kalangan masyarakat bisa dikatakan sebagai dakwah yang sukses karena perangai dan pembawaan Habib Hashim yang bisa diterima di berbagai kalangan masyarakat. Hal ini sejalan dengan perintah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Anzilun nas manazilahum." Tempatkanlah manusia pada tempat yang layak baginya. Kesuksesan dakwah Al-Habib Hashim bin Muhammad bin Abdurrahman Al-Bar bisa kita lihat dengan terus berjalannya ajaran beliau hingga saat ini. Di antaranya ialah teks khutbah pada sholat Jumat yang disusun oleh Al-Habib Hashim bin Muhammad Al-Bar yang hingga saat ini masih terus digunakan di Masjid Kesultanan Ternate. Begitupun Bilal atau pengantar sholat tarawih yang mengajak orang-orang bersolawat di antara dua sholat tarawih yang biasa berbunyi, "Shallu ala Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam alaika Rasulullah." Itu pun adalah ajaran daripada Al-Habib Hashim bin Muhammad bin Abdurrahman Al-Bar yang masih terus dipakai di masjid-masjid di Kepulauan Halmahera dan banyak masjid di kota Ternate yang masih menggunakan lafaz tersebut merupakan ajaran daripada Al-Imam Al-Habib Hashim bin Muhammad bin Abdurrahman Al-Bar. Keilmuan serta kesolehan beliau telah mengantarkan beliau telah mencapai kedudukan darajatul ifta atau kedudukan seorang yang berhak untuk berfatwa dan layak untuk diikuti fatwanya, sehingga sepeninggal ayahanda beliau yaitu Al-Habib Muhammad bin Abdurrahman Al-Bar yang merupakan mufti besar Kesultanan Ternate, Habib Hashim pun diangkat sebagai mufti besar Kesultanan Ternate pada zaman Sultan Iskandar Muhammad Jabir Shah. Beliau juga diberi gelar sebagai Matuang Kota Matiti dan Matuang Kota Malibuku, yang artinya tuan guru yang tinggal di sudut. Hal ini disebabkan rumah beliau yang kini menjadi gedung zawiyah yang saat ini menjadi gedung zawiyah tepat berada di sudut benteng dan di samping laut. Habib Hashim bin Muhammad Al-Bar terus berdakwah dan mengajar di kota Ternate tanpa mengharapkan imbalan dan pujian serta ketenaran dan balasan sama sekali, karena sesungguhnya di dalam hati beliau memiliki keinginan yang lebih besar daripada itu semua, yaitu ridho Allah subhanahu wa ta'ala dan ridho Rasulnya. Sungguh jiwa dan raga beliau telah digadaikan untuk mencari keridhaan tersebut, sehingga segala sesuatu yang dilakukan dan ditinggalkan oleh Al-Habib Hashim bin Muhammad bin Abdurrahman Al-Bar murni semata-mata hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Sifat-sifat istimewa Al-Habib Hashim bin Muhammad Al-Bar:
Di antara keistimewaan yang nyata yang kita saksikan pada diri Al-Habib Hashim adalah sifat ketawaduan beliau. Di antara sifat ketawaduan beliau adalah beliau selalu menundukkan wajahnya sebagai tanda seakan-akan beliau adalah orang yang tidak memiliki apa-apa dan adalah manusia yang paling rendah. Padahal sungguh demi Allah, beliau adalah orang yang memiliki begitu banyak keistimewaan dan tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah contoh nyata daripada penerapan sifat zuhud. Beliau Al-Habib Hashim Al-Bar telah terlepas dari segala kemewahan dunia dan tersucikan hatinya dari cinta kepada dunia. Bukan karena beliau tidak bisa mendapatkan kemewahan dan ketenaran serta keglamoran dunia, tapi karena beliau sendirilah yang secara mentah-mentah menolak dunia tersebut. Hal ini bisa kita lihat daripada perkataan Al-Habib Ali bin Husain Al-Attas atau yang kita kenal dengan sebutan Habib Ali Bungur. Beliau mengatakan, laukana Habib Hashim fi Jakarta la ya'rifunahu an-nas kulluh. Seandainya Habib Hashim mau tinggal di Jakarta, maka seluruh manusia akan mengenalnya. Tetapi Al-Habib Hashim tidak menginginkan itu semua. Beliau lebih memilih hidup dalam kesederhanaan di kota Ternate. Beliau lebih memilih terkenal di hadapan penduduk langit daripada terkenal di hadapan penduduk bumi. Sifat humul dan zuhud inilah yang terus beliau amalkan hingga akhir hayatnya. Bahkan selama hidupnya beliau tinggal di rumah yang sangat sederhana. Bahkan tempat pijakan sehari-harinya di rumah beliau adalah tanah, bukan keramik yang mahal atau mewah. Beliau juga adalah seorang ulama yang sangat warok, yakni berhati-hati di dalam masalah halal dan haram. Beliau sangat menjaga diri dari hal-hal yang tidak jelas status kehalalannya atau hal yang kita sebut dengan syubhat. Beliau selalu menjaga perutnya dari masuknya sesuatu yang haram ataupun syubhat, sehingga dengan sifat warok atau menjaga diri daripada hal-hal yang syubhat, Allah Subhanahu wa taala membuka dari tabir mata Al-Habib Hashim sehingga beliau bisa mengetahui hal-hal syubhat secara nyata. Hal ini bisa kita ketahui dari cerita yang masyhur bahwa ada seorang murid Al-Habib Hashim yang datang ke rumah beliau membawakan hadiah berupa beberapa butir telur. Maka sesampainya di hadapan Habib Hashim dan memberikan hadiah tersebut kepada Al-Habib Hashim, Habib Hashim pun memilih beberapa telur dari hadiah tersebut dan mengambilkan beberapa dan mengembalikan beberapa butir telur lainnya. Maka sang murid pun berkata, "Wahai Habib, ambillah semua telur-telur ini, karena ini adalah hasil dari ternak ayam milikku." Maka Habib Hashim pun menjawab, "Ya, telur dari hasil ternakmu sudah saya ambil. Adapun sisa yang saya kembalikan adalah telur dari ayam yang bukan milikmu. Ayam tersebut hanya bertelur di dalam kandang milikmu." Al-Habib Hashim adalah seorang hamba yang selalu menghidupkan malamnya. Beliau tidak pernah tidur di malam hari. Waktu malam beliau dibagi menjadi dua bagian. Bagian malam pertama harinya diisi dengan selalu membaca kitab dan mengkaji ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Dan bagian kedua dalam malamnya diisi dengan taqarrub ilallah atau mendekatkan diri kepada Allah dengan membaca Al-Qur'an, berzikir dan melakukan salat malam sampai waktu subuh. Istirahat beliau hanya berupa tidur qailulah atau tidur pada sedikit waktu menjelang zuhur. Beliau termasuk sebaik-baik hamba Allah yang dikatakan oleh Al-Gutub Al-Habib Abdullah bin Husain Bil-Faqih, "Wafatani min khiyarin nas kam rajulin ma faraqa dzikra tulal umri wal kutuba." Betapa banyak orang-orang terbaik yang telah meninggalkanku. Mereka adalah orang-orang yang tak terpisahkan dengan kitab beserta zikir kepada Allah sepanjang hidupnya. Baka'u lailatihi sajjadu khalwatihi min khawfi malikihi yasta'dzibut ta'aba. Malam-malamnya selalu penuh dengan tangisan serta senantiasa sujud dalam khalwat kesendiriannya karena takut kepada Allah, sehingga kelelahan pun menjadi ringan bagi mereka. Dan setetes dari lautan sifat istimewa yang dimiliki Al-Habib Hashim bin Muhammad bin Abdurrahman Al-Bar, beliau adalah seorang yang begitu besar kesabarannya.
hubungan Al-Habib Hashim dengan ulama-ulama lainnya. Al-Habib Hashim banyak berteman dan bersahabat dengan tokoh-tokoh ulama terkemuka di masanya. Di antara tokoh ulama yang pernah berkunjung di rumah Al-Habib Hashim bin Muhammad Al-Bar adalah Al-Muhaddits Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan. Namun tidak diketahui tahun berapa kunjungan tersebut terjadi. Kemudian Habib Hashim menerima kunjungan dari pendiri Al-Khairat, Al-Alimul Allamah, Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, yang tercatat pada tahun 1388 Hijriah atau bertepatan pada tanggal 1968 Masehi. Pertemuan Habib Idrus bin Salim Al-Jufri tercatat terjadi sebanyak 4 kali pertemuan. Di saat itu, yakni sekitaran tanggal 8 November tahun 1968, kemudian pada tanggal 11 November 1968, kemudian pada tanggal 14 November tahun 1968, dan sebelum Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri kembali ke kota Palu, yakni sekitar tanggal 17 November tahun 1968. Habib Idrus bertamu ke rumah Habib Hashim sebanyak 3 kali dan dipertemukan di sebuah acara yang mengundang kedua tokoh tersebut secara bersamaan pada tanggal 14 November 1968. Pada kesempatan inilah pertemuan tersebut diabadikan dalam bentuk foto yang sering kita lihat hingga saat ini. Diceritakan ketika kabar kedatangan Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri sampai kepada Al-Habib Hashim bin Muhammad Al-Bar, beliau dalam keadaan sakit, sehingga dengan kerendahan hatinya beliau mengutus beberapa orang keluarganya, yakni putri beliau, yaitu Hubabah Syarifah Khadijah binti Hashim Al-Bar dan Hubabah Syarifah Nur binti Hashim Al-Bar, serta cucu beliau yakni Syarifah Noni binti Ali Syuaib, untuk meminta maaf kepada Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri karena tidak bisa menemuinya. Maka ketika mendengar pesan tersebut, Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri mengatakan, bukan Habib Hashim yang harus mendatangi saya, tetapi sayalah yang harus mendatangi Habib Hashim. Maka datanglah Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, atau yang dikenal dengan sebutan guru tua, mengunjungi Al-Habib Hashim bin Muhammad Al-Bar yang kerap disapa dengan sebutan Tuan Hashim. Setelah berbincang dengan Habib Hashim, Al-Habib Idrus mengatakan, sungguh kota Ternate tidak memerlukan ajaran dan ilmu Al-Khairat, karena sudah cukup bagi masyarakat Ternate ajaran dan ilmu Al-Habib Hashim Al-Bar. Saya, kata Habib Idrus, hanya akan mendirikan madrasah dan sekolahnya saja di kota Ternate. Adapun ajarannya murni adalah ajaran Habib Hashim. Kemudian 2 tahun berikutnya, pada tahun 1390 Hijriah atau pada tahun 1970 Miladiyah, Habib Hashim menerima kunjungan dari ketua MUI pertama, yaitu Kiai Haji Profesor Dr. Abdul Malik Karim Amrullah, atau yang dikenal dengan sebutan Buya Hamka. Ayah beliau, Kiai Haji Abdul Karim Amrullah, atau yang kerap disapa dengan Haji Rasul, adalah sahabat karib Al-Habib Hashim bin Muhammad Al-Bar selama menuntut ilmu di kota suci Makkah Al-Mukarramah. Konon diceritakan, ayahnya berpesan agar beliau menyempurnakan ilmunya pada Al-Habib Hashim Al-Bar, karena ada sebuah ilmu yang hanya dimiliki Al-Habib Hashim Al-Bar. Setelah berlalu bertahun-tahun lamanya, Buya Hamka pun terlupa dengan pesan ayahnya tersebut, sehingga ketika beliau datang ke kota Ternate pun beliau lupa akan wasiat ayahnya tersebut. Hingga pada malam terakhir beliau di kota Ternate, beliau bermimpi bertemu dengan ayahnya tersebut. Ayahnya berkata, kenapa kamu tidak mendatangi masjid yang menghadap ke lautan, sedangkan kamu sudah banyak mengunjungi masjid-masjid di kota Ternate? Ketika bangun dari mimpinya, Buya Hamka pun bertanya tentang masjid yang menghadap ke laut tersebut. Maka dikatakan, mungkin yang dimaksudkan adalah rumah Al-Habib Hashim bin Muhammad bin Abdurrahman Al-Bar yang menghadap ke laut. Maka teringatlah beliau akan wasiat ayahnya tersebut. Kemudian beliau pun membatalkan kepulangannya dan mengutus orang ke rumah Al-Habib Hashim Al-Bar dan meminta izin untuk bertemu dengan beliau.
Al-Habib Hashim pun mengizinkan kedatangan Buya Hamka ke rumahnya. Setelah mendapatkan restu dan izin dari Al-Habib Hashim, beliau mendatangi rumah Al-Habib Hashim pada keesokan harinya. Ketika Buya Hamka memasuki rumah Al-Habib Hashim, beliau terhenti di depan pintu rumah. Beliau tidak mampu meneruskan langkah kakinya ketika melihat Al-Habib Hashim bin Muhammad Al-Bar yang penuh wibawa dan karisma. Kemudian beliau berkata kepada anaknya yang bernama Rusdi Hamka yang saat itu menemaninya, "Jika kamu ingin melihat seorang ulama besar, maka lihatlah Al-Habib Hashim. Sungguh terpancar dari kedua matanya cahaya keilmuan." Buya Hamka pun berbincang serius dengan Al-Habib Hashim bin Muhammad Al-Bar. Mereka berbicara dengan suara yang sangat pelan dan menggunakan bahasa Arab sehingga tidak diketahui isi pembicaraan tersebut. Al-Habib Hashim bin Muhammad Al-Bar juga sering menjalin hubungan baik dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Menteri Agama Republik Indonesia pertama. Walaupun beliau tidak pernah bertemu Al-Habib Hashim bin Muhammad Al-Bar di Ternate, namun beliau adalah sahabat Al-Habib Hashim ketika berada di Makkah. Kiai Haji Ahmad Dahlan sering mengirim kepada Al-Habib Hashim surat, kitab-kitab, buku bacaan, dan majalah-majalah Islam di zamannya. Karamah Al-Habib Hashim bin Muhammad bin Abdurrahman Al-Bar. Sesungguhnya Al-Habib Hashim bin Muhammad Al-Bar adalah seseorang yang memiliki kedudukan besar di sisi Allah dan memiliki hal dan karamah yang begitu luar biasa. Di antara karamah beliau termasuk dalam kelompok aulia ahlul khutwah atau para wali yang mampu menjadikan jarak yang begitu jauh menjadi beberapa langkah saja. Dikisahkan bahwa di akhir hidup Habib Hashim bin Muhammad bin Abdurrahman Al-Bar, beliau tidak pernah melaksanakan sholat Jumat di masjid sehingga menimbulkan prasangka buruk pada seseorang. Mengetahui hal tersebut, Al-Habib Hashim mengajaknya untuk sholat di dalam kamarnya. Ketika orang tersebut selesai bertakbir untuk memulai sholatnya, kemudian mengangkat kepalanya, betapa terkejutnya dia ketika dia melihat mereka berada di Masjidil Haram, persis di depan Ka'bah. Beliau juga adalah seorang wali yang mencapai kemampuan yatajazza, yaitu beliau pernah berkhutbah Idul Adha di Masjid An-Nur. Kemudian beliau khutbah juga di masjid di daerah Kelurahan Sulamadaha, dan beliau juga khutbah di Masjid Pulau Hiri dalam satu waktu, yaitu salat Idul Adha. Kemudian di antara karamah beliau yang diceritakan langsung oleh putri beliau, yaitu Syarifah Nur binti Hashim Al-Bar, adalah ketika kunjungan Buya Hamka ke rumah Al-Habib Hashim Al-Bar yang telah diceritakan sebelumnya. Habib Hashim memerintahkan kepada keluarganya untuk mempersiapkan 2 ekor ayam sebagai jamuan makan bagi Buya Hamka. Habib Hashim memerintahkan untuk mengolahnya menjadi makanan berkuah. Ketika Buya Hamka datang, betapa terkejut keluarganya. Mereka melihat Buya Hamka ditemani sekitar 20 sampai 30 orang. Maka Al-Habib Hashim memerintahkan dan mempersilahkan tamu tersebut agar makan satu persatu secara bergantian. Dan dengan izin Allah Subhanahu wa taala, seluruh tamu Al-Habib Hashim yang berjumlah sekitar 30 orang mendapatkan jamuan makan tanpa kekurangan sedikit pun. Padahal beliau hanya memotong 2 ekor ayam. Diceritakan juga oleh adik kandung daripada Al-Habib Hashim bin Muhammad Al-Bar, yakni Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Bar, bahwa beliau melihat setelah wafatnya Al-Habib Hashim, beliau melihat Habib Hashim menghadiri acara tahlil beliau sendiri. Sehingga pada saat ini kita menghadiri haul Habib Hashim bin Muhammad Al-Bar, tidak diragukan lagi bahwa Al-Habib Hashim bin Muhammad Al-Bar hadir di tengah-tengah kita pada saat ini. Semoga kita semua mendapatkan pandangan, nazarah dan berkah daripada Al-Arif Billah Sahibil Haul Al-Habib Hashim bin Muhammad Al-Bar. Istri, anak dan keluarga Habib Hashim bin Muhammad Al-Bar. Al-Habib Hashim bin Muhammad Al-Bar memiliki 4 orang istri dan 15 orang anak, 8 orang anak laki-laki dan 7 anak perempuan. Adapun istri pertama beliau ialah Hubabah Syarifah Ghamar binti Umar Al-Bar. Dan dari pernikahan tersebut beliau memiliki 5 orang anak, yakni Al-Habib Abdurrahman bin Hashim Al-Bar, Hubabah Khadijah binti Hashim Al-Bar, Hubabah Hamidah binti Hashim Al-Bar,
Hubabah Alwiyah binti Hashim Al-Bar dan juga Hubabah Aminah binti Hashim Al-Bar. Kemudian Al-Habib Hashim menikah juga dengan seorang wanita bernama Afiyah yang disebut dan dikenal sebagai nenek Afiyah. Dan beliau dianugerahi 2 orang putra yang wafat sewaktu kecilnya. Al-Habib Hashim juga menikah dengan Zubaidah binti Haji Ismail Hotseng yang biasa disapa dengan Nenek Zubaidah, dan dikaruniai 2 orang putra dan 2 orang putri, yaitu Hubabah Nur binti Hashim Al-Bar, Habib Ahmad bin Hashim Al-Bar, Hubabah Syifa binti Hashim Al-Bar, Habib Muhammad bin Hashim Al-Bar. Kemudian istri Al-Habib Hashim adalah Jena binti Abdul Qahar atau yang disebut dengan Nenek Jena. Dari pernikahan tersebut, Al-Habib Hashim memiliki 3 orang anak laki-laki dan 1 orang anak perempuan, yakni Habib Abu Bakar bin Hashim Al-Bar, Syarifah Salma binti Hashim Al-Bar, Habib Alawi bin Hashim Al-Bar, Habib Umar bin Hashim Al-Bar. Sampai saat ini keturunan Al-Habib Hashim telah berjumlah lebih dari 100 orang anak. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan mereka semua bersama ayah dan datuk-datuk mereka dan senantiasa berjalan pada jalur mereka. Amin ya rabbal alamin. Wafatnya sang Imam Matuang Kota Matiti pada hari Sabtu tanggal 9 Muharram tahun 1394 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 2 Februari tahun 1974 Masehi. Kondisi kesehatan Al-Habib Hashim bin Muhammad Al-Bar sudah mulai menurun, sehingga beliau hanya beristirahat di kamarnya. Pada siang hari Tasu'ah, yakni pada tanggal 9 Muharram, Al-Habib Hashim bin Muhammad Al-Bar diceritakan beliau tiba-tiba berdiri di atas kasurnya, kemudian mengangkat kedua tangannya menghadap ke langit, dan beliau berdoa pelan menghadap 4 arah mata angin. Beliau berdoa menghadap barat, timur, utara, kemudian selatan dengan doa yang sangat khusyuk dan pelan. Setelah beliau berdoa menghadap 4 arah mata angin tersebut, kemudian beliau melanjutkan istirahat di atas kasurnya. Memasuki tanggal 10 Muharram atau memasuki hari Ashura, setelah sholat maghrib, beliau membaca doa Ashura bersama keluarga dan murid-muridnya di dalam kamar beliau. Beliau sudah tidak keluar lagi dari dalam kamarnya sampai pada pukul 01.00 waktu dini hari. Kota Ternate telah ditinggalkan oleh salah satu paku buminya. Kesedihan melanda daerah Matiti atau Malibuku. Sosok ayah, pengajar, pendidik, ad-da'i ilallah, al-alimul allamah, al-baharul fahama, al-arif billah, Al-Habib Hashim bin Muhammad Al-Bar telah kembali memenuhi panggilan Tuhannya dan menghadap ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh Al-Habib Hashim adalah seorang yang begitu dikenang di antara anak cucunya, murid-muridnya dan para pecintanya. Tepat di hari yang mulia, yakni hari Ashura, hari wafatnya Al-Habib Hashim bin Muhammad Al-Bar. Al-Habib Hashim telah terlepas dari segala kesusahan dan keletihan dunia menuju kesenangan dan kenikmatan abadi, menuju kepada Allah, zat yang telah merindukannya dan telah dirindukan olehnya. Al-Habib Hashim bin Muhammad bin Abdurrahman Al-Bar disolatkan kemudian dikebumikan pada keesokan paginya pada pukul 09.30 oleh ribuan kaum muslimin di kota Ternate di Masjid An-Nur Sigicim, dan diimami oleh putra sulung beliau yakni Al-Habib Abdurrahman bin Hashim Al-Bar. Beliau kemudian dikebumikan di perkuburan Islam tepat di sebelah kubur ibundanya Syarifah Salma binti Husain Al-Habsyi, dan berada di bawah kaki ayahnya Al-Habib Muhammad bin Abdurrahman bin Hashim Al-Bar radhiyallahu anhu wa rahimahu rahmatan wasi'ah wa askannahu fasihal jannatih. Semoga Allah meridhai beliau dan merahmatinya dengan rahmat yang besar, serta menempatkan beliau di surganya yang luas. Wa nafa'ana bihi wa bi asrarihi wa bi ulumihi fid daraini, dan semoga kita mendapatkan manfaat dari beliau, mendapatkan rahasia beliau
dan juga kita mendapatkan manfaat dari ilmu beliau di dunia dan akhirat. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin min al-fitani. Ya Allah, berikan manfaat kami dengan keberkahan mereka dan tunjukkanlah kepada kami kebajikan dengan kehormatan mereka, dan wafatkanlah kami semua pada jalan mereka, dan selamatkanlah kami dari segala fitnah. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin min al-fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin min al-fitani. Ya Allah, berilah kami manfaat dengan keberkahan mereka, tunjukkanlah kami kebaikan dengan kehormatan mereka, dan wafatkanlah kami semua pada jalan mereka, dan selamatkanlah kami dari segala fitnah. Ya Rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi darikal firdaus ya rajwana. Ya Rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi darikal firdaus ya rajwana. Ya Rabbi waj'alna ya Rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi darikal firdaus ya rajmana. Wahai Allah, kumpulkanlah kami dan kekasih-kekasih kami di dalam surga Firdaus-Mu. Ya Allah, kumpulkanlah kami dan kekasih-kekasih kami dalam surga Firdaus-Mu. Ya Allah, kumpulkanlah kami berserta orang-orang yang kami cintai di dalam surga Firdaus-Mu. Wahai Zat tumpuan harapan kami. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. عشاق جمال النبي